jawabannya, ya. Kita bisa lihat di gambar. Kita kasih gambar bebek, ya, gambar bebek. Nah, kita kasih label. Ini namanya label ya, teman-teman. Oh, ini gambar berupa gambar hewan bebek, gitu. Terus kita kasih data lagi gambar hewan bebek. Kita kasih label lagi. Ini gambar berupa hewan bebek. Dan selanjutnya, kalau misalkan kita kasih gambar kelinci, di sini kita kasih label, ya. Ini gambar bukan hewan bebek. Seperti itu ya. Jadi kita kasih jawabannya. Nah, di sini dia bakal memprediksi aja, oke? Ntar kalau udah kita buat sebuah modelnya, model AI atau machine learningnya, itu bakal kita deployment. Ntar kita bakal coba lagi, tanya sama dia. Kita kasih gambar. Kita misalkan kasih gambar bebek yang di bawah. Dia bakal coba ngolah datanya, data gambarnya. Dia bakal cek, oh ini gambar berupa hewan bebek. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan, unsupervised learning, ya, itu bedanya sama supervised learning. Kita nggak kasih jawabannya, teman-teman. Oke. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman lihat di bagian supervised learning, itu gambarnya kita udah kasih tulisan duck, yang bukan duck, not duck, kayak rabbit gambarnya jadi not duck. Kalau teman-teman lihat di unsupervised, gambarnya itu kita nggak kasih kategori atau enggak kita kasih nama, kayak gambar yang bebek seperti bebek, kita nggak kasih ini bebek namanya, ya, cuma kasih gambar doang. Oke. Nah, kenapa kayak gitu? Entar tugasnya dia, kalau kita nggak kasih gambar, dia bakal melompokin teman-teman untuk unsupervised. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan, nah gambar yang bakal mirip bebek itu bakal dikotakin sendiri. Oke? Gambar yang selain bebek akan dibedakan kotaknya. Seperti itu. Jadi sistemnya seperti pengelompokan, teman-teman. Ya. Oke. Nah, seperti itu perbedaan dari supervised dan unsupervised learning. Nah, ini kita bakal fokus yang kedua ini aja. Oke. Teman-teman gimana? Aman? Amannya aman bingung apa aman terpaksa? Aman nih, ngerti ya? Oke, aku harap mungkin ngerti ya. Oke, boleh di next aja. Oke, di sini kita bakal bahas cara gimana kita membuat sebuah machine learning, ya. Boleh next aja. Oke, cukup ribet ya cara pembuatannya. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Oke, pertama-tama pasti kita butuh apa, teman-teman? Tadi udah ada disebutin data ya. Kita perlu ada data, teman-teman, supaya si mesin learning ini, komputer kita itu bisa belajar dari si data, ya. Namanya dataset, ya. Oke. Terus ada namanya data retrieval, ya. Dataset yang bentuk data retrieval, ya. Sekarang tugasnya data retrieval itu kita ngapain? Datasetnya udah ada. Nah sekarang kita coba ambil datanya, ya. Kita coba ambil datanya. Nah kalau kita udah ambil, kita ngapain sih? Nah kalau teman-teman lihat di bawah ada data preparation. Kita bakal coba olah datanya sehingga data tersebut bisa siap untuk dikasih belajar untuk mesin learning-nya, ya. Nah data preparation itu ada banyak macam jenisnya, teman-teman, ya. Entah kita hapus datanya, entah kita tambahin datanya, entah kita coba pisahin datanya. Ada banyak caranya, ya. Mungkin agak bingung ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir, ntar kita coba bareng-bareng. Nah habis ini kita bakal praktek, ya. Kita coba buat machine learning sederhana. Oke. Nah setelah kita prepare datanya, udah siap nih untuk dikasih belajar ke komputernya, kita bakal ke modeling, ya. Nah untuk belajar
komputer itu pakai namanya algoritma, teman-teman. Teman-teman tahu algoritma semuanya? Tahu ya, kayak cara-cara buat Indomie itu pakai algoritma ya. Nah, algoritma di sini kita pilih mau yang mana. Kalau di kita itu banyak sekali algoritma, teman-teman. Ya. Nah, kita bakal pakai salah satunya. Nah, kita coba lihat aja. Nah, terus habis model kita udah selesai nih belajar. Di sini ada namanya model evaluation. Ya. Kita harus evaluasi teman-teman modelnya. Ya. Apakah model ini sudah siap untuk dipakai atau enggak? Gitu. Kalian kalau pakai ChatGPT nggak mau ya ChatGPT-nya jadi tidak pintar seperti sekarang ya. Ya, maunya yang pintar. Nah, kita perlu evaluasi teman-teman. Ya. Jadi kita cek model ini, oh prediksinya sudah sesuai atau belum. Jadi kita testing, ya. Nah, terus kalau udah siap kita ngapain teman-teman? Kita deployment. Kita coba taruh entah di web, entah di aplikasi, ya, entah di misalkan di IoT. Teman-teman tahu IoT gak? Internet of Things. Teman-teman pernah lihat pintu kebuka sendiri di mall? Nah, teman jalan buka. Nah, kayak gitu IoT, teman-teman. Ya, kalau teman-teman akses pakai fingerprint itu juga IoT. Ya. Nah, AI juga bisa ditaruh di situ, teman-teman. Ya. Oke. Udah sampai situ. Tapi ntar kita nggak nyampe deployment ya, kita sampai evaluasi aja. Jadi kita cek, ntar pas kita coba data mesin learning kita udah siap dipakai atau belum. Seperti itu. Oke, boleh next. Oke, harusnya udah selesai teman-teman teori kita. Nah, kita bakal coba praktik. Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu gak? Tidak ada.